Pernah nggak sih kamu lihat project automation yang punya banyak test case, padahal langkahnya sama semua, cuma beda data dan expected-nya. Di banyak project existing, ini hal yang sangat umum. Biasanya terjadi karena automation-nya dibuat mengikuti test case. Butuh reporting per skenario. Awalnya cepat dibuat dan mudah dipahami oleh non-teknis. Di test case skenario base, kita tetap bisa menggunakan data file sebagai data testing. Biasanya caranya, kita ambil data dari kolom dan baris tertentu, lalu digunakan langsung di test case. Pendekatan ini masih valid, tapi ada satu kekurangannya. Kalau ada perubahan logik atau data, maka test case tetap harus diubah satu persatu. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya semua test case login ini punya kesamaan, yaitu stepnya sama, logiknya sama, yang beda hanya data dan expected-nya saja. Artinya, sebenarnya semua skenario ini bisa digabung. Dengan satu test case, kita bisa cover semua skenario login tadi. Kenapa kita pilih pendekatan ini? Supaya maintenance lebih mudah. Tidak perlu copy-paste logic dan cukup mengontrol datanya saja. Pendekatan ini disebut juga sebagai data-driven automation. Di template yang kita punya untuk belajar ini, saya sengaja menyediakan dua pendekatan skenario based automation, contohnya di login 1-8, lalu data-driven automation, contohnya seperti login 9 dan 10. Tujuannya supaya kita bisa melihat perbedaannya secara langsung dan memahami kapan sebaiknya kita pakai yang mana. Oke, sekarang kita fokus ke data driven testing. Data driven testing adalah pendekatan di mana logic test dibuat sekali, lalu dijalankan berkali-kali dengan data yang berbeda. Jadi, satu logic test login bisa mengetes credential valid maupun credential invalid. Contohnya di data files ini, kita punya beberapa data, ada data credential valid dan juga invalid. Kita tidak melakukan looping di test case. Test case hanya memanggil satu custom keyword. Looping dilakukan di dalam custom keyword sehingga satu logic login bisa dijalankan untuk semua data di data file. Dengan cara ini, test case tetap sederhana, data tetap terpisah dari logiknya, dan saya dapatkan cara ini lebih stabil dibandingkan menggunakan data binding di test suite. Karena itu, saya memilih pendekatan looping di keyword karena lebih stabil dan mudah di-debug. Setelah test suite dijalankan, hasil reportnya akan terlihat seperti ini. Dengan penambahan log info, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, hasil reportnya akan tetap rapi dan bisa dibaca. Jadi kesimpulannya, tidak ada pendekatan yang salah. Pendekatan skenario base lebih kuat di readability karena mengikuti test case jadi lebih mudah dibaca. Kalau data driven kuat di maintainability, lebih cocok untuk project besar. Dan automation yang rapi itu soal memilih pendekatan dengan sadar. Skenario base atau data driven itu sama-sama valid. Bisa dipilih yang mana yang cocok untuk dipakai. Sekian video kali ini tentang data driven testing di Catalan.